Sehat ya? Saya ingin meminta suaranya kelas 9D. Bagaimana kabarnya hari ini 9D? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sekali lagi ya, yang lebih semangat. Bagaimana kabarnya 9D? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Senang sekali saya Putri Wahidya Yusri kembali menyapa Anda sebagai moderator pada kegiatan lesson study hari ini, Kamis 21 November 2024, yang bertempat di kelas 7A MTS Al-Huda Bandung. Sebelumnya, izinkan saya menyapa para tamunya terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Ahmad Zaini MPD MPDI selaku Kepala Madrasah MTS Al-Huda Bandung, dan yang terhormat Ibu Siti Mulyasawak SPD selaku Pakar Kurikulum MTS Al-Huda Bandung. Yang kami hormati Bapak Ahmad Muslim MPD selaku dosen pembimbing magang UIN 1 Bandung. Yang saya hormati Ibu Deti Utami SSI selaku Guru Pamong mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam MTS Al-Huda Bandung. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan PPL UIN 1 Bandung, dan yang kami banggakan seluruh siswi kelas 9D yang berbahagia. Selanjutnya akan saya bacakan tuntutan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kegiatan inti, yang ketiga adalah diskusi, dan yang keempat adalah refleksi pembelajaran. Yang kelima adalah penutupan. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan lesson study. Apa sih lesson study itu? Lesson study adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mengajar sekaligus memberikan inovasi kepada kegiatan mengajar yang komunikatif, kolaboratif, dan informatif. Untuk memulai kegiatan, saya persilahkan kepada seluruh siswi kelas 9D untuk menempati kursi yang telah disediakan. Sudah ya? Kemudian saya akan mengundang para pengamat untuk masuk dan bergabung ke forum. Sebagai tambahan informasi, tak kenal maka tak pek mantu. Itu nomor belum? Iya. Tak kenal maka tak sayang. Oke. Sebagai tambahan informasi, saya perkenalkan kepada hadirin yang berbahagia para pengamat kita. Yang pertama, saudari Aniken Eka dari jurusan Tadris Matematika. Yang kedua, saudari Sauti Agustin dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan yang ketiga, saudari Dewi Setianingrum dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Para pengamat merupakan mahasiswi PPL UIN 1 Tulungagung yang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Saya persilahkan kepada saudari Abidah Ardelia selaku guru model kita pada kegiatan lesson study hari ini. Sudah siap, Ibu? Sudah. Kak aja ya, Pak. Dipanggil Kak? Iya, dipanggil Kak atau dipanggil Bu? Kak aja ya. Iya. Oke, saya undang Kak Abidah Ardelia sebagai guru model kita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas waktu yang telah diberikan, dan juga terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di dalam kegiatan lesson study program magang UIN 1 Tulungagung di MTS Al-Huda Bandung. Ya, dan perkenalkan seperti yang sudah disampaikan Mbak Sini tadi ya, nama saya Kak Abidah Ardelia, biasa dipanggil Kak Arda, ya, semuanya ya Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Oke. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu dimulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya, sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Sudah? Sudah ya. Oke, kalau sudah silakan ketua kelas dipimpin berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Siapa ketua kelasnya? Iya, oke. Kak Anissa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin.
Amin ya rabbal alamin. Amin. Setelah ini presentasi terlebih dahulu ya. Aldila Mainasari, Alika Nur Aini, Sakit. Oke. Amira Basma Adila, Anidia Ulima Asbiti Masuha, Anissa Khalifatul Afifah, Audia Agustina Ramadhani, Afifah Revia Mata Putri, sakit juga, Askia Fahma Maulida, Chelsiva Arifatul Zamzami, Elsa Aulia Purnangga, Khairul Isnida, Nabila Zahiratul Aziza, Nazilatul Zaida, Novika Rita Aulia, sakit juga, Olivia Jessica Florenza, sakit juga, Rahma Aulia, Safa Sabrina Putra, Azuka, Siti Endrawati Wahyuni, Safari Sazana Maulila, Siva Kirunisa, Istarama Aulia, Para Sabita Amalia, Alvina Nurwaini, Ainun Tusama Salsabila, Ahlina dan Sulfa. Oke, jadi banyak yang sakit ya hari ini, 4 orang yang sakit ya? Iya. Kita doakan dulu, semoga teman-temannya segera diberi kesehatan ya. Amin. Terus untuk kalian yang hadir, kita patut bersyukur karena masih diberi kesempatan kesehatan bisa berkumpul di sini dengan sehat. Udah sarapan belum tadi? Sudah? Sudah ya? Sudah. Makan apa tadi? Nasi dong. Kalau di rumah, ya kalau makan di rumah nih, kalau makan di rumah kalian biasanya disiapkan orang tua, tinggal makan aja, atau kalian bersama-sama orang tua menyiapkan makanannya, jadi menyiapkannya bersama-sama, gak tinggal makan aja. Gimana? Pernah bantu orang tuanya nggak? Gampang loh ini. Pernah ya, pastinya pernah. Biasanya bantu apa kalau masak? Potong-potong yang enak-enak ya, kayak ngupasin bumbu, potongin sayur ya, yang enak-enak gitu. Nah ini yang sering terjadi nih. Kalian membantu ibu sama-sama memotong sayur, ibu memotong sayur, kalian memotong sayur juga. Nah kenapa? Ibu kalau lebih cepat menyelesaikannya, padahal pisaunya sama loh. Pisaunya sama-sama tajam, barusan diasah. Kenapa? Kalau ibu lebih cepat menyelesaikan memotong sayurnya? Kenapa? Karena pro ya. Kenapa lagi? Kenapa lagi? Kenapa? Kok bisa cepat? Lebih besar. Apa yang lebih besar? Timnya lebih besar. Karena udah terbiasa ya. Udah bertahun-tahun, belasan tahun masakan kalian, makanya sudah terbiasa gitu. Terus kenapa? Tadi kan pakai pisau yang tajam. Kenapa kok bagian pisau yang tajam yang udah digunakan untuk memotong sayur? Kenapa nggak bagian pisau yang tumpul yang digunakan memotong sayur? Kenapa? Karena lebih kecil. Yang kecil, apa yang kecil? Luas permukaan. Permukaannya. Oke. Jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa materi pada hari ini? Nggak tahu, udah belajar ya tadi malam? Sudah buka buku. Iya, pintar sekarang, pilih tekanan ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tekanan pada zat padat. Ya, perlu diketahui materi tekanan ya, materi tekanan itu akan dibagi menjadi 4 subbab. Jadi materi tekanan yang pertama ada subbab materi tekanan pada zat padat, yang kedua materi tekanan pada zat cair, yang ketiga materi tekanan pada zat gas, dan yang keempat pengaplikasiannya pada makhluk hidup. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk pada sebab yang pertama, yaitu tekanan pada zat padat. Oke. Sebelumnya Kak Adra akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kenapa kalian itu penting mempelajari materi tekanan pada zat padat hari ini? Diharapkan dengan pelajari materi tekanan zat padat, kalian mampu apa? Mendeskripsikan pengaruh, gaya, dan atau apa?
Pengaruh gaya atau berat benda terhadap besarnya tekanan yang akan dihasilkan oleh zat padat. Kemudian mampu menjelaskan pengaruh luas bidang terhadap besarnya tekanan yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menjelaskan fenomena kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep tekanan pada zat padat. Oke, gimana tadi jawabannya? Kenapa kok ibu lebih cepat menyelesaikan memotong sayur? Kenapa kok pisau yang digunakan itu bagian pisau yang tajam, bukan bagian pisau yang tumpul? Kenapa? Apa hubungannya dengan tekanan? Pak? Kenapa? Oke, lebih keras siapa Dista? Lebih keras. Gimana? Semakin kecil tekanan, semakin kecil permukaan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Oke, itu buat menggunakan pisau yang tajam. Kemudian kalau sayur, kenapa kok ibu lebih cepat menyelesaikannya? Kenapa? Oke, jadi setelah ini silakan mengeksplor bersama kelompok kalian. Jadi setelah ini dibagi kelompok ya. Kelas ini akan dibagi kelompok menjadi 5 kelompok. Ya, coba berhitung dulu. 1 sampai 5 ya. 1, 2, 5, 1. Oke, yang dapat nomor 1 siapa? Angkat tangan. Nomor 1 tadi siapa? Berapa? 4 orang ya. Itu menjadi 5 orang ya. Ya, itu menjadi kelompok 1. Silahkan mencari tempat di mana kelompok 1 terserah sini apa sana, apa yang di belakang, apa di mana. Yang dapat nomor 2 siapa? Ya, berapa? 5. Ya, silakan mencari tempat menjadi kelompok 2 ya. Gimana? Silakan mencari tempat. Kelompok yang dapat nomor 3 angkat tangan. Ya, oke. Silakan dilihat dulu teman-temannya siapa. Ya, silakan menjadi kelompok 3 berkumpul dengan teman-temannya mencari tempat. Dan buat nomor 4 siapa aja dilihat? Siapa? 4 itu belakang juga 4 ya. Jadi kelompok 4 dan mencari tempat. Dan kelompok 5 dan dapat nomor 5. Oke, jadi kelompok 5 mencari tempat. Ayo silakan. Kemana? Yang 1 mana? Yang 2 mana? Yang 3 mana? Yang 4 mana? 5 mana? Ayo. Kade itu 1 sampai 10. Kalau nggak berkumpul berarti namanya kade semua. 1, 2. Tanya di bawah ya, buku tulis. 3, 4. Geser kursi. Kursinya digeser kan nggak apa-apa. 5, 6, 7. Ini kelompok berapa? Ini temannya mana itu? Berapa ini? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. 3 mana 3? Ya. 3 mana? 4-nya mana 3? Gimana 3? Cukup ya. Kelompok 4, kelompok 5. Sudah, kelompok 3 sudah siap. Sudah di tempatnya masing-masing. Sudah ya. Ya. Kalau sudah siap, diperhatikan ya, diperhatikan semuanya. Jadi setelah ini kalian akan bagikan materi dan juga LKPJ. Silakan mencari mengeksplorasi jawaban yang baik dan benar dari pertanyaan
Kak Aca tadi melalui referensi yang Kak Aca berikan. Ya, materi ini ya, sebelah kanan ya. Kemudian kalau sudah lanjut di case pertanyaan yang ada di LKPD. Ada 2 pertanyaan lagi, 2 case lagi yang harus kalian selesaikan. Kalian explore bersama kelompoknya. Pengerjaannya bagaimana? Pengerjaannya ditulis dulu kelompok berapa, nama anggotanya siapa aja, kemudian dikerjakan ya. 2 pertanyaan ini LKPD-nya ada 2 lembar. Ya, yang dikerjakan bersama kelompok itu yang lembar pertama aja ya. Paham semuanya? Waktunya 15 menit. Oke? 15 menit waktunya. Paham ya? Gak ada yang ditanyakan? Oke. Lembar pertama aja jangan lupa diisi kelompok berapa, anggotanya siapa aja. Tiga ya? Cil, komen Cil. Diisi dulu ya, jangan lupa. Kelompok berapa, anggotanya siapa aja, waktunya 15 menit. Ya. Berarti sampai jarum panjang di angka 11 ya. Sampai jarum panjang di angka 11, 15 menit. Sesuaikan. Ya, sudah mulai. Kenapa itu lebih cepat? Kira-kira kenapa? Kira-kira apa? Sumpah apa loh? Yang digunakan itu bagian itu yang kenapa ya? Dari tahu di sini, kemudian dikerjakan. Gak apa-apa. Jadi pertanyaan yang dikasih apa tadi? Yang awal, kenapa kamu itu cepat? Selesaikan kelompok satu. Kenapa misalnya itu yang digunakan bagian misalnya saja dari tahu dan yang silakan berkontribusi aktif bersama kelompoknya untuk mendapatkan nilai yang plus ya. Sumberkan pikiran-pikiran kalian ya. Waktu sudah berjalan 3 menit. Gimana sih Darin? Kelompok berapa ini? Ditulis kelompok berapa, kemudian tulisannya berapa, ini kelompok berapa. Pertanyaannya Kak Ada tadi sudah didapat atau belum jawabannya? Kenapa sayurnya terpotong lagi? Kenapa kok kalian belum? Jadi diperhatikan ya tadi lembar pertama aja yang sama kelompok. Silakan siapa? Silakan sama itu. Ada di materi. Tidak diperhatikan lembar ya. Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan aja nggak apa-apa. Ada.
yang di kamar tadi sudah tahu bedanya yang sayur-sayur sudah tahu ya. Oke, waktu kurang 10 menit ya, sudah berjalan 5 menit ini. Waktu kurang 10 menit. Waktunya masih lama, tergesa-gesa. Ini kalau kayaknya kecil, tekanannya gimana? Kayak ini aja, kayak dibaca. Ya. Kecil ya. Sudah. Terus kalau gayanya besar berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Dari sini apa? Kalau gayanya besar berdasarkan besar atau tinggi? Tekanan kepada apa? Sehingga pakunya mudah ditindik. Kalau dinonya gimana? Kalau yang dari dino, dia memiliki daya yang lebih tekanannya. Dayanya kecil, tekanannya kecil. Dijelaskan. Aku dari tolong. Itu maunya. Ada yang di
ditanyakan. Waktunya kurang 5 menit. Yang kedua. Kayaknya siapa ini? Kayaknya bagiannya minum. Lanjutkan. Nah, makanannya kepada apa? Parunya, apa dindingnya, robos dindingnya, kalau tidak sederhana. Yang betul apanya? Iya lagi. Kalau yang bagian yang tungkus gimana? Luasnya gimana dulu? Iya, dua-duanya. Yang kecil kemudian yang jebol. Ya. Judulnya juga tidak Ya, waktunya kurang 2 menit. Sudah diselesaikan, sudah diperbaiki, sudah disesuaikan dengan situasi kalian dan referensi. Kurang 2 menit ya waktunya. Ya, belum lengkap dilengkapi dulu. Pertanyaannya Kak Arda tadi sudah temu apa belum? Jawabannya sudah terjawab apa belum? Dari informasi. Ini kan absen ya. Jawabannya dari
Oke, waktu sudah menunjukkan angka panjang di 11 dan sudah 15 menit ya. Mencek ada selesai loh semuanya. Sudah ya. Dan saya yakin dengan jawabannya silakan rekan kelompok maju ke depan untuk mengambil kupon keberuntungan. Ya, di sini. Maju di depan. Satu aja, perwakilan aja. Langsung, ya jadi dibuka dulu ya, dibawa ke kelompoknya dulu. Siapa nih kelas 1? Oke, dibawa ke kelompoknya, ayo, sudah? Dari kelompoknya, silakan dibuka kupon hadiahnya. Siapa yang beruntung? Kelompok siapa? Siapa yang beruntung? Kelompok siapa? Nah, kelompok berapa ini? Kelompok 2, tepuk tangan dong. Jadi silakan mengambil hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya berkesempatan untuk tampil di depan teman-temannya. Menjelaskan hasil eksplorasi kelompok kalian. Oke ya, silakan kelompok 2. Oke ya, maju ke depan. Semuanya maju, ya. Oh sini 4 ya. Tadi kan pertanyaannya ada 4. Jadi maju dulu. Maju di sini. Ya. Ada apa? Ini hadiahnya ini ya. Ya, ada pertanyaan ada 4. 2 dari kartu tadi, 1-1, kemudian 2 dari KPD. Pak, 1-1. Ya, jadi pertanyaan ada dulu. Siapa yang mau jawab? Kenapa Ibu lebih cepat memotong sayur daripada kalian? Kenapa? Sehingga tekanan yang dihasilkan untuk pisau semakin gitu nggak kalian? Jawabannya gitu nggak? Ibu gayanya lebih besar sehingga tekanan yang dihasilkan juga lebih besar sehingga sayurnya mudah terpotong dan cepat selesai. Kemudian yang kedua, kenapa bagian pisau yang tajam lebih mudah digunakan untuk memotong sayur daripada bagian pisau yang tumpul atasnya itu? Kenapa? Saya mau jawab. Gimana? Hasil evaluasi kelompok kalian gimana? Pisaunya yang runcing yang tajam tadi luasnya lebih kecil sehingga tekanan yang dihasilkan lebih besar. Nah, kalian gitu nggak? Itu benar? Iya benar. Jadi seperti itu ya. Pisau yang tajam tekanannya lebih besar karena luasnya lebih kecil. Kalau yang tumpul luasnya lebih besar, tekanannya lebih kecil. Sehingga untuk memotong sayur itu sulit ya, lambat. Kemudian ada pertanyaan dari LKPD di baca dulu soalnya gimana? Dari Dino membantu ayahnya memasang karet. Ya keras. Yang keras tuh. Temannya di situ dengar tak? Teman-teman, enggak kan? Ya, diulangi yang keras. Suatu hari, Dino membantu ayahnya memasang kalender. Dengan semangat, Dino mencoba menancapkan paku di dinding terlebih dahulu. Tetapi paku yang ia pukul sulit tertancap. Sementara itu, ayahnya yang sudah sedang pemangku sudah dengan cepat dan mudah menancapkan paku ke dinding. Padahal
peralatan dan media yang digunakan Dino sama dengan ayahnya. Mengapa paku ayah Dino lebih cepat tertancap dibandingkan paku Dino? Jawabannya gimana? Karena semakin besar gaya tekan yang diberikan oleh ayah Dino, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan kepada paku. Oke. Kalau Dinonya? Dan sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan Dino, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan Dino pada paku. Oke, gitu nggak kalian? Semakin ayah kenapa kok lebih cepat? Karena ayah memiliki gaya yang lebih besar, sehingga tekanannya yang dihasilkan untuk memukul batu juga lebih besar. Kemudian kalau Dino, gimana Dino? Dino gayanya lebih kecil, sehingga tekanan yang dihasilkan untuk memukul batu juga kecil. Makanya Dino nggak selesai ya memakunya, ya. Itu selanjutnya pertanyaan yang kedua dari AKBD. Mengapa ujung paku yang runcing tapi mudah tertancap di dinding dibandingkan dengan ujung paku yang tumpul? Kenapa? Ya gantian, gimana? Makin kecil luas permukaan dari tekan, maka makin besar tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar luas permukaan dari tekan, maka makin kecil tekanan yang dihasilkan. Tekanan untuk apa itu? Paku yang kecil tadi paku yang runcing atau paku yang tumpul? Ya, jadi paku yang runcing luasnya lebih kecil, sehingga tekanannya lebih besar. Kalau paku yang tumpul luasnya lebih besar, tekanannya lebih kecil. Jadi seperti itu ya. Semuanya gitu nggak jawabannya? Tepuk tangan dulu. Nanti sudah mengambil hadiah ya, hadiahnya bercerita di depan teman-temannya. Oke, jadi dari hasil eksplorasi kalian tadi diketahui bahwa ke kanan itu dipengaruhi apa tadi? Yang pertama gaya dan apa? Luas. Ya benar, luas permukaan. Oke, jadi semakin besar gaya itu berbanding lurus dengan ke kanan. Nah, maksudnya gimana? Semakin besar gaya, semakin besar tekanannya. Semakin kecil gaya, semakin kecil tekanannya. Contohnya apa tadi? Kenapa? Pakunya gimana? Contohnya apa? Ayah Dino tadi lebih cepat menyelesaikan memukul paku daripada Dino. Ya, apa lagi? Tadi memotong sayur. Ibu lebih cepat memotong sayur karena tenaga ibu lebih besar, sehingga tekanannya lebih besar. Kemudian luas bidang itu berbanding terbalik dengan tekanan. Maksudnya gimana? Jadi semakin kecil luas bidang, semakin besar tekanannya. Semakin besar luas bidang, semakin besar. Semakin kecil. Iya, tekanannya. Contohnya apa tadi? Pisau. Ya, penggunaan pisau yang tajam runcing lebih mudah digunakan karena luasnya lebih kecil, sehingga tekanannya lebih besar. Oke. Dari faktor-faktor ini, definisi tekanan itu apa? Nah, definisi tekanan tadi udah baca apa belum? Referensi. Gaya yang bekerja pada suatu permukaan persatuan luas. Ya, jadi gaya yang bekerja pada permukaan persatuan luas. Ya. Gaya yang bekerja pada permukaan apa? Persatuan Satuan luas. luas. Oke. Definisi ini ditemukan oleh siapa pertama kali? Blaise Pascal. Oke, Blaise Pascal. Nah,
Untuk menghormatinya, maka satuan tekanan itu dinamakan dengan namanya yaitu Pascal atau PH atau juga bisa Newton per meter persegi. Kenapa kok bisa Newton per meter persegi? Kalau PH kan dari Pascal ya. Kalau Newton per meter persegi dari mana Kak? Ya. Jadi secara sistem matematis rumus tekanan itu disimbolkan dengan P sama dengan F per A. Sudah baca ya tadi di referensi ada. Jadi F-nya apa? F-nya apa? F-nya daya. A-nya apa? Luas permukaan. Luas. Kalau P-nya apa? Tekanan tadi. Kalau F satuannya apa? Masih ingat? Newton. Ya, Newton. Kalau A satuannya Meter persegi. meter persegi. Kalau tekanan tadi Newton PA. PA atau Newton per meter persegi. Newton per meter persegi. Lah kok bisa? Tadi gimana lihat rumusnya? F per A. F-nya Newton Newton per meter persegi. Jadi kan Newton per meter persegi. Jadi ya ketemunya dari rumusnya ini ya. Ini Newton per meter persegi. Ya, rumus tekanan ini bisa dimasukkan pada rumus segitiga. Gimana? Ya P sama dengan F per per A. P sama dengan F per A. Kalau nyari F, P kali A. kalau nyari F sama dengan P kali A. A. Kalau nyari A, F per P. A sama dengan F per P. P. Oke. Contoh soalnya gimana? Kalian udah baca belum di referensi tadi? Sudah paham? Di referensi? Sudah paham? Nah, coba dikerjakan dulu bersama-sama. Lihat LKPD-nya nomor kedua. Yang nomor 1 dibacakan soalnya. Seorang anak sedang membantu ibunya memotong sayur dengan pisau tajam menggunakan daya 30 Newton. Bidang tekan pisau yang tajam adalah 0,0. Berapakah tekanan yang dihasilkan pisau tersebut? Yang ditanyakan apa? Tekanan. Diketahui tulis dulu. Diketahui apa aja di situ? 30 Newton itu apa? Satuannya Newton berarti gaya itu simbolnya F. Jadi di sini tulis F sama dengan 30 Newton. Kemudian apa lagi? Satuannya meter kuadrat tadi ya 0,0002. Itu apa? Luas permukaan bidang. Ya, oke simbolnya A. Jadi di sini A sama dengan 0, 0,02 meter persegi. dilihat dulu satuannya udah sama belum? Gaya itu Newton, gaya Newton benar? Dan A-nya luasnya meter persegi benar? ya. Nah, jadi nggak perlu diubah ya. Nanti kalau ada soal lagi yang ininya belum sama, belum meter persegi. Misal ininya sentimeter persegi, jadi kan belum sama ya, harus diubah. Diubahnya pakai apa? Ya tangga. Nah, itu. Ya, perlu diingat-ingat. Yang biasanya kalau naik tangga atau turun tangga itu dikasih 1 ya, dikali 10 atau dibagi 10 ya. Di sini ada pangkat meter kuadrat, pangkat 2. Berarti nolnya juga 2. Berarti setiap naik atau turun nanti dibagi atau dikali 100. Contohnya gimana? Coba. Contohnya, misal diketahui F-nya berapa ya? F-nya, A-nya ya. Yang sering terjadi itu nanti mengubah satuannya luas ke satuan meter persegi. Misal luasnya 5 cm persegi.
persegi. Berarti harus dijadikan tanda. Jadi pakai tanda. Kita bikin tanda dulu. Ini apa? KM. Ini yang lainnya apa? Lupa. Apa? JAM dulu apa JM dulu? JM dulu. Terus? Terus? JM. Terus? CM. Yang terakhir? MM. Oke, dia sentimeter harus dirubah menjadi meter kuadrat. Berarti naik berapa? 2. Dikali berapa tadi? Setiap naik karena dia meter persegi yang biasanya dikasih 01, dia nolnya 2. Tadi ini 100 naik lagi 100. Terus nolnya berarti ada 4. Tadi 1, 2, 3, 4. Tadi 10. Berarti dia jadi meter kuadrat. Sentimeternya harus 5-nya harus dibagi berapa? 10.000. Hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4 meter persegi. Sudah sama ya? Sudah sama. Oke, lanjutkan yang ini. Yang ditanyakan tadi apa? Tekanan rumusnya apa? Rumusnya. Simbolnya apa? P. Yang sekarang dijawab. Jadi rumusnya tekanan apa? Sudah, karena satuannya sudah sama, jadi tinggal masukkan. F-nya berapa? 30. A-nya berapa? Hasilnya berapa? 5. Bingung ya? Kalau gini bingung. Ini dihilangkan desimalnya dulu. Gimana caranya? Dia kan ada 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dia harus dikalikan berapa? Dia bilang 10.000 juga. 10.000. Kalau dia bawah dikalikan 10, atas juga dikalikan 10. Jadi 30 kali 10.000 300.000. Terus 0,0002 dikali 10.000 ini kan fungsinya untuk menghilangkan 0 desimalnya, berarti tinggal 2. Hasilnya berapa? 150.000. Satuannya apa? Tekanan? Setelah pakai PA atau Newton per meter persegi. Kalau cara yang mudah juga ada. Ini kan cara matematikanya. Kalau yang pengen cepet-cepetan ya tinggal 30 dibagi 2 berapa? 15 ditambahin nolnya ini ya. Berapa nolnya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Oke, bisa. Untuk paham ya jadi? Paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tanyakan enggak? Benar? Apa? Pengen tanya apa? Kenapa? Kenapa? Tanya aja. Ayo Askia. Kenapa? Kenapa? Rumusnya selain cari tekanan ya ini. Pakai rumus segi 3. Jadi kalau dia threadnya di atas berarti dibagi. Kalau threadnya di samping-samping gini ya dia dikali. Jadi kalau nyari F sama dengan P, threadnya di samping-samping berarti P kali hanya harus cari A F per B. Jadi gitu ya. Sudah, apalagi? Gak ada yang tanya, kenapa kok P, kenapa kok F, kenapa kok A? Dia tanya gitu? Tanya. Kenapa? Gimana kalau tanya? Kenapa kakak ya? Kenapa kok P? P itu
makanya dia P. P artinya apa P itu? Ya tekanan tadi, pressure. Nah ini di laminating atau di press mika. Press itu, press mika. Mikanya di press, mikanya di tekan, ya kan? Pressure. Oke. Jadi P-nya dari kata pressure bahasa Inggris ya. Kalau F dari apa? Fashion. Pressure. F-nya dari bahasa Inggris. Force. Ya kan? Force ya. Force itu artinya memaksa kalau bahasa Inggris ya. Jadi kan apa ya? Gaya itu kan apa definisinya? Dorongan atau tarikan. Jadi kan dipaksa. Kamu didorong apa ditarik? Kan dipaksa kan? Ya. Jadi F-nya dari kata force ya. F. Terus kalau A-nya apa kan? A-nya apa? A-nya area, area aja. Area itu wilayahnya atau luasnya ya. Jadi A-nya dari area. Oke. Jadi sudah paham? Oke, jadi tekanan tadi apa? Tekanan tadi apa? Gaya yang membaca satuan luas. Oke. Faktor yang mengaruhi tekanan apa aja tadi? Gaya dan luas permukaan benda. Semakin besar gayanya, semakin besar Tekanannya. semakin kecil luasnya, semakin Besar tekanannya. oke, bisa. Rumusnya tekanan apa? F per A. Satuannya tekanan PA. satuannya gaya, satuannya luas. Meter persegi. Jadi nanti kalau ada soal yang belum sesuai dengan satuan-satuan ini dirubah dulu. Ingat-ingat ini juga ada pangkat. Setiap naik atau turun nanti dikalikan atau dibagi dua, dibagi 100. Oke. Jadi untuk mengetahui pemahaman kalian materi dari materi ini, silakan dilanjutkan mengerjakan lembar kedua ya. Lembar kedua yang KPD yang nomor berapa? 2 sampai 4 kan satunya sudah ketemu ya. Nah, sekarang yang 2 sampai 4 dilanjut di bukunya masing-masing ya. Di bukunya masing-masing terus itu dikumpulkan ke depan. Oke, dikerjakannya diskusi sama kelompok gak apa-apa. Jadi yang udah bisa membantu temannya yang belum bisa. Oke? Ya. Iya. Ditunggu ya. 5 menit ya waktunya. Cukup kan? 5 menit. Kamu susah ya. 5 menit. Soalnya nggak usah ditulis gak apa-apa kan soalnya cuma 1. Langsung hasilnya aja diketahui, ditanya, dijawab juga ditulis karena soal cerita ya. Tulis ya. Tulis masing-masing. Waktunya 5 menit. Berarti sampai jarum panjang di angka 5 kan cuma 3 soal. Rumusnya juga udah ada di situ. Tadi udah belajar, udah ingat semua gitu. Ya? Dilihat juga satuannya sudah sama apa belum, perlu diubah apa enggak, ya diperhatikan. Dikasih diketahui, ditanya dijawab karena soal cerita. Kalau yang ditanyakan aja nggak
dikasih satuan ya. Di akhir ini kan ada satuannya. Jangan lupa satuannya. Kalau ditanya tekanan berarti satuannya PH atau Newton per meter persegi. Ayo dilanjutkan. Ada yang ditanyakan apa enggak? Sudah bisa. Amin. Oke ya. Oke, waktu kurang 1 menit. Sudah semuanya? Sudah sampai nomor 3? Sudah ya? Sudah? Sudah? Kalau yang sudah, bisa dikumpulkan di sini. Nah. Punya aja. Yang buku yang menit ini, ya silakan dikumpulkan. Cuma 3 soal mudah itu. Semuanya aja di materi yang ada kita. Solusinya.
Tidak di sini aja belajarnya. Di rumah juga harus belajar. Apa PR-nya? PR-nya mengerjakan atau mempelajari? Mempelajari materi selanjutnya. Apa materi selanjutnya? Tekanan dan persiapan kalau ada tiba-tiba memasuk kuis di awal pembelajaran. Jadi kalian biar bisa mengerjakan, oke? Ya. Jadi bagaimana kalian? Senang nggak belajar hari ini? Mudah nggak belajar fisika? Mudah. Senang nggak? Mudah? Mudah ya fisika. Makanya kalian udah tahu rumusnya, tahu pengertiannya, konsepnya. Itu nanti mudah. Bagaimana kalian? Apakah kalian sudah berkontribusi dengan baik pada kelompok kalian hari ini? Sudah. Apakah kalian sudah menyumbangkan banyak ide-ide untuk kelompok kalian, untuk membantu kelompok kalian? Sudah. Apa hanya diam aja, aku nunggu temannya aja biar dikerjakan gitu? Ada kayak gitu? Ada. Jadi kalau yang belum maksimal minggu depan bisa dimaksimalkan lagi. Minggu depan kita masuk materi selanjutnya apa? Materi dan tekanan, materi dan cair. Jangan lupa juga dipelajari kalau kelas TBTB tiba-tiba mengasih kuis di awal pelajaran biar nilainya bagus. Oke, ada yang ditanyakan? Tinggal tugas atau materi hari ini? Sudah paham semua ya? Jadi kalau sudah paham kita akhiri saja pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa untuk menutup pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, sekian tugas pembelajaran hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah datang mau belajar dengan keluarga dan juga pada mengucapkan banyak minta maaf guys kalau ada dalam mengajarkan masih banyak kesalahan. Sekian dari Ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Kak Ada selaku guru modal. Terima kasih Kak Ada. Oke, selanjutnya saya akan menarik sedikit kesimpulan dari materi fisika. Kak Ada, tadi tekan menekan ya materinya. Tapi bukan tekan batin ya Kak. Oke, saya akan menyimpulkan sedikit saja. Semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Lalu semakin kecil luas permukaan tekanan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Baik. Oke, untuk memudahkan suasana supaya tidak tegang, bagaimana kalau kita SBK terlebih dahulu? Mau nggak SBK? Mau. Kita bikin tagline untuk memperkuat relasi MTS Al-Huda bersama Unisal Ulama. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya dimohon berdiri. Boleh berdiri semuanya? Boleh ya? Yang semangat ya nanti ya? Yang semangat. Nanti ikuti saya ya. Kalau saya bilang MTS Al-Huda Bandung bersama membangun generasi berkualitas. Bisa dimengerti? Bisa diukur. Bersama MTS Al-Huda Bandung bersama membangun generasi berkualitas. Sekali lagi kurang semangat. Oke, kita ulangi sekali lagi. MTS Al-Huda Bandung bersama membangun generasi berkualitas. Oke, akan dilanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu fokus group discussion. Nah, untuk yang berisikan penyampaian hasil refleksi belajar. Sudah siap ya semuanya? Sudah? Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang undangan untuk menyampaikan hasil refleksi. Mungkin dari Ibu Sarah terlebih dahulu.
beberapa minggu ya. Ini menjadi kegiatan terakhir ya untuk kita memberikan masukan atau merefleksikan apa yang sudah didapat selama lembaga satu, kemudian lembaga dua kali ini sebagai karena itu adanya kegiatan presentasi di mana teman-teman semuanya memberikan contoh atau menjadi guru model gitu ya bagi teman-teman yang lainnya. Secara garis besar tadi saya mengamati sudah sesuai dengan instrumen yang diberikan ya dari kegiatan buka, inti maupun penutup. Ya. Tapi saya perlu ingatkan kembali bahwa di dalam membuka itu persepsinya tidak hanya satu tanya jawab saja, tapi bisa ditambahkan untuk memberikan kesadaran bahwa dalam proses pembelajaran serta didik kita atau siswa masuk kelas itu harus kondisi on atau baru ini sebentar gitu ya. Oh tadi mas aja yang lemes gitu. Ya saya itu masih ada nganter, tapi bagaimana didik kita diajak on dulu gitu ya. Oh nganterku apakah dengan SPD singkat begitu baru masuk tadi persepsi tadi kita secara keseluruhan sangat baik. Kemudian dalam menjelaskan di awal tadi saya belum tampak bahwa guru model itu membawa media konten ya. Tadi cerita tentang pisau, tentang apa tadi luas pembukaan paku dan lain sebagainya, walaupun hanya menunjukkan mana paku tumpul maka paku lancip itu memberikan gambaran bahwa ternyata bagi kita walaupun nanti mata pelajarannya begitu ya, kalau bisa menghadirkan benda-benda dihadirkan. Kalau tidak bisa dengan gambar gitu ya, atau dengan apa yang bisa ditunjukkan sebagai apa namanya pembuka sebelum masuk ke materi. Lebihnya gitu ya, dari media yang saya ada, tetapi hanya paper saja atau rangkuman saja. Bisa ditambahkan sebagai penguatan materi yang akan kita jelaskan. Kemudian pemilihan metode dan model pembelajaran sudah tepat dengan materi ya. Sekali lagi saya ingatkan kembali bahwa menjadi seorang pendidik itu pasti punya keterampilan mengajar. Jadi ya, saya sampaikan jawab berkali-kali bahwa bagaimana guru itu membuka, bagaimana guru menutup. Kalau membukanya bagus, menutupnya juga bagus gitu ya, konsisten gitu ya. Tadi sudah lagi di bentuknya itu bisa dikuatkan lagi terkait dengan apa yang tadi sudah dilaksanakan gitu ya. Membuka, menutup harus seimbang gitu. Kadang kita pandai membuka tapi sulit mengakhiri untuk menutup ini ya. Itu ya, itu sering kali terjadi ya. Kemudian bagaimana menjelaskan tadi sudah luar biasa, kemudian bertanya memberikan penguatan saya tadi sudah melihat bahwa selalu memancing untuk peserta didik atau siswa ini bertanya supaya nalar kritisnya tumbuh muncul tadi ya, hanya sekilas begitu. Yang banyak yang bertanya, akhirnya siswa juga mau bertanya itu masih ada keterampilan lain untuk variasi, dia naik turun ada keras tidaknya itu kan sendiri ya. Baik itu mengelompokkan tadi transisinya juga sudah baik gitu ya, dengan apa mengelompokkan bisa dengan tadi berhitung ya, bisa tapi bisa game, bisa yang lainnya gitu ya, biar adil dalam pembagian. Itu kaitannya bagaimana kelompok. Kemudian mengajar di kelompok besar maupun tadi mendampingi yang sudah bagus gitu ya, bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi saya pastikan dari saya seluruh hal luar biasa untuk semuanya yang saya lakukan. Koordinator guru, pamong tentang kelas gitu ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan kepada Ibu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak dosen dan bagi serta semuanya. Saya nggak bisa ngomong banyak ya. Ternyata saya sudah sekian lama jadi guru. Ternyata melihat mbaknya yang antusias bagus banget begitu ya. Ya Allah kok mantri jadi nomor. Ngajarin seperti itu disebut senang seperti ini gitu ya. Untuk penampilannya memang luar biasa, sudah bagus. Dari saya menambahkan sebenarnya sudah bagus, apa yang sudah disampaikan itu sudah bisa sampai ke anak-anak. Beda sekali dengan nyata, itu maksud saya. Terus untuk anak-anak pun juga kelihatannya juga bisa menerima. Ini kan di apa ya namanya ini, peer atau di peer teaching ya. Saya hanya menambahkan nanti misalkan video nyata kita menghadapinya kayaknya seperti ini. Kita lebih luar biasa, apalagi banyak kan juga mengikuti anak dari yang maksudnya sudah ngajar anak seperti itu. Beda atau enggak seperti yang hari ini? Begitu, karena yang penting itu memang pengalaman. Jadi untuk selanjutnya kita bisa menghadapi anak-anak yang ada yang A, ada yang B, ada yang C. Kalau sekarang kan anak-anaknya ya gitu ya. Jadi maksudnya untuk kedepannya saja kita harus pintar-pintar menjadi seorang guru untuk menghadapi anak itu bagaimana gitu. Saya kira ya cuma itu yang bisa saya sampaikan. Pokoknya semuanya sudah luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan Ibu Betty selalu duduk lama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa yang saya tuliskan di sini itu sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Pak dosen. Ya, memang dari awal saya lupa dengan maksudnya tentang media. Di sini medianya itu terlalu abstrak. Jadi memang untuk IPA khususnya IPA itu harus ada medianya. Sebenarnya tekanan itu tidak terlalu sulit. Ini saya sama untuk tekanan ya. Cukup ayo anak kumpulkan ini semuanya bukan mulai tekan dengan begini pukul dibalik. Nah, bagaimana rasanya dengan kekuatan atau gaya yang sama? Apa yang kamu rasakan? Yang sakit yang mana? Seperti itu. Itu kan dengan hanya sesederhana itu, apabila barangnya itu nyata, medianya itu nyata, anak-anak akan bisa langsung on seperti itu. Seperti saya mulai seperti itu. Mungkin itu yang bisa menambah pemahaman anak. Pada dasarnya Mbak Ade bagus, namanya sangat bagus. Mungkin di persepsinya lebih bagus lagi kalau berdiri seperti itu. Terus saat diskusi kelompok ketika temannya maju itu minta kelompok lain untuk menanggapi satu atau dan untuk pelaksanaannya sudah sesuai dengan RPP dan teruslah kreatif pokoknya agar anak-anak yang tak itu tidak bosan. Itu. Kemudian ada lagi media tadi sudah. Media itu sangat penting. Tetapi pemahaman terhadap karakter anak itu juga sangat penting. Ini penting sekali bagi semua guru. Karena apa? Ketika kita betul-betul masuk dalam dunia nyata seperti tadi saya kelas yang satu itu, wow kacau, yang lain itu bagus. Jadi biar bisa merasakan bagaimana kalau saya jadi guru. Kelas yang kacau pun kalau kita bisa mengkondisikan, kita tahu karakter anaknya bagaimana, insya Allah kita akan bisa mengkondisikannya dengan baik meskipun dengan penuh perjuangan, dengan keringat yang berjujuran seperti itu. Kalau kelasnya bagus kita tidak bisa mengeluarkan banyak tenaga, cukup ayo begini langsung anak-anak langsung mengikuti kita. Tapi kalau kelasnya itu yang namanya anak kan jumlahnya banyak kan macam-macam seperti itu. Kalau kita ikhlas dan betul-betul mau memahami karakter anak, ingin mencerdaskan anak, maka kita akan bisa sedikit, misalkan dalam 1 jam itu pasti nanti akan ada beberapa sedikit atau pokoknya yang nantinya akan bisa masuk ke dalam dari anak tersebut dan akan menjadikan motivasi hidup bagi mereka. Itu yang paling penting kalau menurut saya sebagai seorang guru, karena kita bertanggung jawab betul terhadap anak didik kita.
sebagai guru juga itu yang paling penting adalah pemahaman konsep. Kalau nggak ada pemahaman konsepnya bagus. Jadi kalau pemahaman konsep bagus, maka kita juga akan berpenampilan bagus di depan anak-anak itu, tidak akan menjadi orang yang disepelekan. Intinya seperti itu sangat penting sekali. Kita harus betul-betul memahami konsep yang akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, itu akan menjadikan kita menjadi bagaimana ya, kalau menarik bagi mereka. Menurut saya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu tamu undangan. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari pendapat Bapak Ibu sekalian adalah persepsi dan juga media yang sesuai dengan karakter anak. Terus membuat Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya persilahkan para pengamat untuk menyampaikan hasil refleksi. Para pengamat, mungkin dari saudari Alika bisa disampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak BPM, di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya untuk pembelajaran hari ini. Semuanya sudah berjalan dengan baik dan kondusif, dan untuk guru modulnya pun sudah melaksanakan pembelajarannya dengan baik dan bagus. Tetapi saya ingin memberi sedikit masukan terkait tugas kelompoknya. Mungkin gurunya bisa lebih memperhatikan setiap siswanya, karena ada siswa yang tidak ikut mengerjakan tugas tadi. Terus juga masih banyak siswa yang belum terlalu memahami materinya. Tetapi untuk pembelajaran hari ini menurut saya sudah sangat bagus dan siswanya juga aktif. Terima kasih. Mungkin itu dapat saya tambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Lalu dilanjut pengamat kedua, saudari Selvi Agustin. Silakan untuk memberikan refleksi hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mahasiswa benar-benar belajar dengan topik tekanan materi dan suasana yang kondusif, karena sudah ya anak didiknya sedang dibikin itu seperti itu, tidak seperti hari-hari biasanya. Masih ada siswa yang tidak mendengarkan penjelasan guru karena kurang fokus dari awal. Gurunya tidak memberikan fokus lebih mendalam lagi. Terima kasih Kak Selvi. Lalu dilanjut pengamat yang ketiga, saudari Dewi Setianindong untuk menyampaikan hasil refleksi. Silakan Kak Dewi. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang kami berikan menghadiri Bapak Dirjen dan Guru. Dari hasil pengamatan saya tadi, mengenai dari cara berdoa tadi, menurut saya Kak Ada sudah memimpin berdoa anak-anak terkondisikan dengan baik. Terus kemudian menurut saya sebagian besar dari siswa terlihat aktif dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dari siswa yang mendengarkan, memberikan tanggapan, berdiskusi dengan baik, bahkan juga ada yang bertanya juga ya Kak. Kemudian tadi ada satu siswa di kelompok 1 cenderung tidak aktif dalam berpartisipasi dan terlihat mengobrol sendiri dengan temannya. Terus untuk mengatasinya, kemungkinan siswa tersebut untuk mengatasinya menurut saya guru dapat memberikan pujian atau motivasi kepada siswa tersebut agar lebih aktif lagi. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pengamat sudah menyampaikan hasil refleksinya. Mungkin dari rekan-rekan PKL 1 ada tambahan untuk
komentar, saran atau kritik. Oh, saya persilakan. Bila ada. Sudah bagus gambar kayaknya. Masa saja kita memberikan kesempatan kepada Mbak Ada untuk memberikan pendapat terkait dengan hasil refleksi yang sudah dipaparkan. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman sini dan para ibu bapak sekalian dan teman-teman sekalian sudah memberikan masukan kepada saya. Bila sudah masukan kalian memang ya seperti keahlian saya ya. Memang ada yang kurang dari saya itu buat belajar lagi untuk saya. Biasanya kamu aja nanti kalau mengajar lagi akan saya perbaiki lagi. Memang butuh jam terbang. Gurunya begitu ya. Pengalaman. Beri tepuk tangannya bagi Allah. Baik, itu tadi hasil refleksi belajar yang bisa kita refleksikan ke kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita adalah seorang pendidik di masa yang akan datang. Betul apa tidak? Betul. Alhamdulillah kita telah melewati kegiatan lesson study pada hari ini dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat pada hari ini, esok, dan di masa yang akan datang. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan Bapak Ibu dan juga guru model Kak Abida Adelia. Kemudian terima kasih kepada rekan-rekan PPL Win 1 atas kerjasamanya. Dan tak lupa saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu sekalian. Dan juga saya selaku moderator mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas. Ada sedikit panggung sebelum kita akhiri. Jalan-jalan ke kota Kediri. Tidak. Kita mulai ya.